276. Loh, Lukas bengong. Dia melihat kumpulan orang berjejer dengan perlengkapan syuting. Tadi yang berteriak cut adalah seorang sutradara. Lukas familiar dengannya. Seketika Lukas menarik kesimpulan. 3 preman tadi adalah aktor. Lukas yang tadinya bertampang bengis, langsung memberikan gestur minta maaf. Dia membantu 3 preman itu bangun. Maaf, saya pikir tadi kalian betulan mengganggu Mulan. Mulan mendekati Lukas. Lukas, sedang apa kamu di sini? 3 aktor preman tadi makin bingung. Mulan segera menjelaskan. Sutradara yang duduk di balik monitor segera keluar dan mendekati mereka. Maafkan temanku. Ini Lukas Brata. Aku kenal dia waktu di Surabaya. Waktu aku masih jadi penyanyi. Maaf ya, nanti kalian kutraktir di kafe, janji Mulan kepada 3 aktor preman. Makasih Mbak, lalu mereka pergi ke tempat istirahat mereka. Mulan, kamu sekarang jadi aktris. Lukas menarik kesimpulan. Mulan mengangguk. Salah satunya berkatmu yang berhasil mengeluarkanku dari kontrak bodoh dengan Young Entertainment. Mulan senang melihat Lukas kembali. Dia memeluk Lukas erat-erat. Tim syuting terkejut melihat kedekatan Lukas dan Mulan. Tapi salah satu aktor kelihatan geram dan membuat rencana perhitungan dengan Lukas. Sutradara yang berjalan mendekat bertepuk tangan. Hebat, Pak Sutradara, sapa Mulan, melepaskan pelukan dari Lukas. Maaf membuat syutingnya terganggu. Ini temanku, baru datang lagi ke Jakarta. Maaf dia kira aku sedang diganggu preman betulan. Pak Sutradara tersenyum, siapa namanya? Dia bertanya lebih ke arah Mulan, dengan sudut matanya melirik Lukas saja. Mengamati sekilas dari ujung kaki sampai kepala. Lukas yang maju dan menjabat tangan. Lukas Brata, dia berkata kedengaran tegas. Pak Sutradara terperangah, dia seperti mengingat sesuatu yang populer. Kau yang viral waktu itu. Saya menonton aksimu memberantas perampok bank, lalu di jalan, lalu di kejadian kerusuhan Jakarta waktu itu. Astaga, saya merinding, tak disangka-sangka saya bakalan bertemu denganmu di sini. Lukas Brata, sebuah kehormatan bisa bertemu denganmu. Pak Sutradara menjabat tangan Lukas begitu kencang. Lukas merasa canggung. Maaf saya mengganggu syutingnya. Saya dulu bertemu Mulan di Surabaya dan Mulan sedang diganggu orang. Makanya ketika melihatnya lagi di Jakarta, saya pikir tadi preman betulan. Pak Sutradara menyeringai lebar, sudah lupakan tadi. Kami memang sedang mengambil gambar adegan Mulan diganggu preman. Dan kebetulan Anda muncul sebagai penolong Mulan. Ngomong-ngomong kami kebetulan sedang mencari aktor yang cocok untuk memerankan karakter penyelamat Mulan. Apakah Anda sedang kosong? Lukas kaget, baru saja dia datang ke Jakarta, tahu-tahu ditawari jadi aktor. Maaf, saya tidak bisa, kata Lukas. Lukas, ayolah, aku akan senang bermain peran denganmu. Aku juga sedang belajar akting nih. Kamu pasti bisa, ayolah, please. Mulan Karima menyambut ide dari Pak Sutradara dengan antusias. Lihat, tokoh utama perempuan juga sudah setuju, bagaimana? Lukas garuk-garuk kepala. Dia serba salah. Mulan mendekatinya dan berbisik. Ayo Lukas, bantu aku lagi. Kamu terakhir kali meninggalkanku begitu saja di Surabaya dengan Jim. Jim itu kriminal, Lukas. Kamu sendiri yang membuatnya tertangkap. Ayo, kamu masih berutang kebaikan lagi kepadaku. Lukas ingat, perpisahannya dengan Mulan cukup menyedihkan. Lukas menyerahkannya begitu saja kepada Jim, orangnya Elis. Belum sampai Lukas memberikan jawaban, tiba-tiba seorang aktor mencak-mencak. Dia datang mendekati Pak Sutradara. Protes. Pak Sutradara, jangan seenaknya dong mengganti peran yang akan kumainkan. Kata aktor itu, kebetulan pakaiannya mirip seperti yang Lukas kenakan. Joko Wang, ingat, hari ini kita masih testing pengambilan gambar. Dan Mulan Karima juga masih belajar akting. Ini belum produksi yang sebenarnya. Jadi saya bisa mengubah keputusan. Lagi pula kontrak belum kau terimakan. Ingat, kita belum produksi. Anggap saja ini masih bagian dari casting, jelas Pak Sutradara dengan tenang. Lukas mengamati orang bernama Joko Wang ini. Dia kelihatan angkuh dan tukang protes. Lukas yakin kualitas aktingnya buruk. Tidak bisa begitu dong. Kan Anda sendiri yang mendatangi saya dan menawari peran ini. Saya belum apa-apa Anda sudah menggantinya.
Semena-mena sekali. Tidak bisa diterima. Protesnya mencak-mencak. Bung, jaga mulut Anda. Kalau Anda masih mau berkecimpung di dunia akting, sebaiknya Anda jaga sikap Anda. Saya punya hak untuk mengganti aktor sesuka saya. Saya yang paling tahu siapa yang cocok. Dan Lukas Brata ini sangat cocok. Dia sudah punya keahlian bela diri. Tidak seperti Anda, ingat, ini film produksi dengan budget kecil-kecilan. Saya tidak bisa menambah biaya untuk menyewa stuntman untuk Anda. Joko Wang tidak terima. Ya kalau begitu bilang dong. Saya kan bisa carikan orang. Saya punya banyak anak buah dengan kemampuan bela diri yang bagus. Biar saya yang bayar mereka. Tidak masalah. Pak Sutradara menyuruh Joko Wang untuk berhenti bicara. Keputusan saya sudah bulat. Saya akan pakai Lukas Brata untuk memerankan peran tokoh utama pria. Joko Wang menggeram. Dia kemudian membanting naskah yang dia gulung. Lalu dia menyerang Pak Sutradara. Lukas segera maju dan menangkis serangan Joko Wang. Dengan mudah Lukas memuntir tangan Joko Wang sampai dia merunduk dan berlutut kesakitan. Ampun, oke saya pergi dari sini. Joko Wang lari dari tempat syuting dengan harga diri yang telah tersakiti oleh ulahnya sendiri. Pak Sutradara berkacak pinggang melihat Joko Wang pergi bersama anak buahnya. Dia geleng-geleng. Dasar aktor tak berguna, decaknya. Untung saja aku tidak jadi bermain dengannya. Bisa-bisa dia maksa aku jadi pacarnya, kata Mulan Karima. Itu sudah pasti. Joko Wang suka skandal. Salah sekali saya mendekatinya untuk peran ini. Dia rela dibayar murah, agar dia bisa main film lagi. Payah. Jadi, bagaimana, Lukas Brata? Pak Sutradara kembali lagi ke topik pembicaraan. Untung kamu datang, Lukas. Sekali lagi kamu menyelamatkanku dari siksaan harian, Mulan mengatakannya sambil tertawa riang. Lukas garuk-garuk kepala. Lukas bingung. Dia waktu di tim elit militer memang ada kelas akting yang berguna agar Lukas dapat melaksanakan misi rahasia dengan menyamar sebagai orang-orang tertentu. Tapi apakah sama dengan melakukan syuting film? Pak Sutradara menyipitkan mata melihat Lukas. Kalau Anda bingung menentukan pilihan, mungkin telepon ini akan meyakinkan Anda. Pak Sutradara menyerahkan ponselnya. Lukas melihat nama di layar panggilan ponsel itu. Dia membelalak. Bagaimana, Anda, Lukas Terbata? Silakan angkat, supaya Anda bisa yakin untuk memainkan peran ini. Lukas menerima ponsel itu lalu melipir sebentar. Dia angkat teleponnya. Telepon itu dari Elis. Elis, ucap Lukas. Lukas, kamu sudah di Jakarta. Lukas tak begitu senang ditelepon seperti ini. Dia menjawab ketus, kau sudah tahu, untuk apa bertanya? Apa maumu sekarang? Lukas, seperti yang aku bilang waktu itu. Urusanmu dengan lingkaran besar sudah selesai. Tidak akan ada yang mengejarmu untuk mencelakaimu. Tapi, orang-orang ini sudah diyakinkan untuk melepaskanmu. Orang-orang yang dendam padamu terkait George, ingin tetap membuatmu membayar, jelas Elis. Lukas sudah menduga apa yang bakal dikatakan selanjutnya. Lukas, kau akan memerankan sebuah tokoh penting di lingkaran besar, lanjut Elis. Ya, ini adalah film tentang lingkaran besar. Lukas menebak nama yang akan disebut. Bersambung. 277. Kau pintar Lukas. Kau bisa membaca situasi. Jadi kuanggap kau sudah tahu siapa yang kumaksud. Jadi, kalau kau menyelesaikan film ini, lingkaran bebas akan melepaskanmu dan tak akan mengintai orang-orang terdekatmu lagi. Semoga beruntung. Menarikkan. Melakukan apa yang diminta lingkaran besar, juga dapat duit dari itu, kata Elis, menutup pembicaraan. Lukas enggan menanggapi. Dia tak suka bicara kalau pada akhirnya Elis melaksanakan jerat manis manjanya. Lukas mendesah, benar-benar belum selesai urusannya dengan lingkaran besar. Seperti yang sudah diantisipasinya, Lukas dipermalukan di depan umum. Dia akan memerankan orang yang sangat dimusuhinya. Orang yang sudah mati itu, mafia pengecut itu, dibuatkan film biopiknya. Lukas geleng-geleng. Pak Sutradara menerima ponselnya lagi dari Lukas. Bagaimana? Sudah bicara dengan produser film ini. Dia yang akan membiayai semuanya. Awalnya film ini berbudget kecil, tapi kalau kau bisa datang dan menerima peran ini, kami bisa mendapat banyak keuntungan. Film ini akan jadi lebih bagus. Budgetnya dinaikkan.
Betapa murah hatinya Nona Alice. Mulan tak begitu paham apa yang dibicarakan antara Pak Sutradara dengan Lukas. Dia tak mempermasalahkannya, yang penting Lukas bisa ikut di film ini. Oke, tampaknya aku tidak punya pilihan lain, kata Lukas akhirnya. Mulan senang mendengarnya dan memeluk Lukas lagi. Pak Sutradara tepuk tangan. Para kru film bersuit-suit, mereka pikir Lukas dan Mulan memiliki hubungan khusus. Pak Sutradara mengajak Lukas untuk ngopi di trailernya. Dia menjelaskan tentang plot film ini. Seperti dugaan Lukas, ini adalah film biopik George. Lukas geleng-geleng kepala sambil tertawa getir. Pak Sutradara tahu kisah Lukas dengan George. Tapi kisah ini adalah tentang bagaimana sepak terjang George waktu muda dan ketika sebelum bertemu dengan Grace. Grace akan dimainkan oleh Mulan Karima. Lukas tidak tahu bagaimana kisah George ketika muda. Dari rangkuman naskah yang dibacanya, tak mungkin itu adalah fakta. Ini fiksi, kata Lukas. Berdasarkan kisah nyata, tanggap Pak Sutradara. Lukas mendengus dan mencui. Tampaknya aku tak bisa kabur ya. Lukas tertawa getir. Anggap saja ini penebusanmu. Lagi pula, kau telah membunuhnya dan bisa kabur begitu saja tanpa penghukuman. Orang-orang kenalanmu di kepolisian enggan memenjarakanmu karena kau berjasa kepada negara. Kapan lagi kau dibayar oleh kelompok musuh untuk menuntaskan masalah dendam? Anda bagian dari lingkaran besar. Anggota, tanya Lukas. Dari tadi Pak Sutradara ini tidak menyebut namanya. Pak Sutradara menggeleng kepala. Tidak, aku hanya orang suruhan. Kontraktor. Terserah apa saja kau menyebutnya. Namaku, Sasongko. Pak Sutradara mencetak perjanjian kerjasama dengan Lukas. Lukas membacanya dengan seksama lalu menandatanganinya. Kemudian dia menjabat tangan Lukas. Kau akan dapat uang mukanya dalam 2 hari. Ya, terserahlah. Selamat bergabung, kuharap kau bisa membuat kru film kami beruntung. Sudah lama film yang kami buat gagal terus. Lukas melihat poster-poster film di ruang trailer, beberapa dia kenali. Pantas saja mereka tidak mengalami keuntungan. Film-film yang dibuat tidak bermutu semua. Zaman-zamannya film horor dibungkus dengan seksualitas. Banyak penikmat film membenci film-film seperti itu. Aku yakin kau bisa beradu akting dengan Mulan. Tampaknya kalian sudah akur. Kalian punya hubungan khusus. Tanya Pak Sutradara. Tidak seperti itu. Kami hanya pernah saling bantu saja. Aku Lukas. Oke, aku akan hubungi timku dulu untuk menyediakan trailer untuk tempatmu beristirahat. Tidak perlu repot-repot. Aku tidak akan tinggal di set. Aku akan cari tempat saja. Lukas ingat dengan batang emas yang diambilnya dari peti harta karun. Dia mesti menghubungi Randy untuk mencairkan emas itu menjadi uang. Dia memerlukan uang banyak untuk melaksanakan pernikahan dengan Melanie nantinya. Baiklah kalau begitu, setidaknya kau akan mendapatkan layanan selevel produser di set syuting. Ya, Nona Alice sangat memerhatikanmu, Lukas. Lukas mengernyit. Sekali lagi, tidak perlu repot-repot. Lukas minta melihat lini masa produksi film biopik George ini. Masa praproduksinya sekitar 2 minggu dari sekarang, kemudian produksinya berlangsung 2 bulanan. Proses syutingnya 1,5 bulan. Itu kalau berjalan lancar. Lukas akan syuting di beberapa kota di Indonesia. Lukas mengencangkan rahang. Dia tak bisa segera bertemu Melanie dan menyelesaikan kesalahpahaman dengan Anton. Dia terjebak. Selesai dari rapat dengan Pak Sutradara, Lukas keluar dari sana dan Mulan ternyata menunggunya di luar trailer Pak Sutradara. Sudah selesai perjanjiannya? Tanya Mulan. Lukas mengangguk, tampangnya agak lesu. Kamu kelihatan tidak senang begitu. Aku tidak bisa akting, Mulan, kata Lukas, alasan. Sama Lukas, aku juga kurang pandai berakting. Tapi di sini ada konsultan dan pengarahnya. Pak Sutradara juga akan mengarahkan kita bagaimana berakting. Yang penting kamu apalkan dialogmu. Kamu mau latihan dulu denganku. Kan kita pasangan di film ini. Kalau mau, ayo mampir ke hotelku. Seperti pengalamannya, Lukas merasa ini adalah undangan dengan maksud tertentu. Tidak dipungkiri, waktu kebersamaan Lukas dengan Mulan di Surabaya dulu membuat Mulan ada rasa kepada Lukas. Lukas mesti hati-hati agar tidak melambungkan harapan itu lagi. Dia berencana untuk menjelaskan kepada Mulan nanti. Sudah sore dan waktunya kru film beristirahat, Mulan juga sudah selesai pekerjaannya.
Tadi adalah tes pengambilan gambar terakhir di hari itu. Yuk ngopi dulu, ajak Mulan. Rasanya seperti berjalan beriringan dengan Melanie. Mulan begitu mirip. Lukas curiga bahwa mereka saudara kembar yang terpisah sejak lahir. Mulan membawa mobil Volkswagen, Lukas mau menawari untuk menyetir tapi tidak dibolehi olehnya. Dari bangku penumpang, Lukas mengamati sekitar. Dia melihat ada paparazzi yang mengintai. "Jadi, kamu masih diburu media ya?" tanya Lukas. Mulan mendesah, "Ya begitulah. Sejak kejadian dengan Edward dan Young Entertainment, infotainment sering memburuku untuk wawancara. Lalu kasus naik banding tentang kontrak yang tak menguntungkan itu juga menguras waktu dan tenaga. Untunglah Pak Sutradara menghubungiku dan menawariku proyek. Dia bahkan memberiku manajemen yang baru. Mereka membantuku keluar dari masalah itu. Lalu, kau bagaimana? Kenapa tidak menyewa pengawal untuk mencegah para awak media?" Lukas merasa risih dengan awak media yang mulai mengejar mobil mereka. Dia tahu dia sudah difoto ketika masuk ke mobil. Lukas kemudian mengecek ponselnya dan mengetik nama Mulan di peramban. Benar saja, foto mereka berdua masuk ke mobil sudah beredar. "Aku tidak percaya dengan pengawal. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Lagi pula aku sudah tidak peduli dengan gosip-gosip yang mereka goreng tentangku. Manajerku memaksaku juga untuk memiliki pengawal, tapi aku bersikeras menolak. Dan lihatlah, kamu datang sekarang. Bolehkah aku anggap kamu sebagai lawan main juga sebagai pelindungku?" tanya Mulan penuh harap. Itu adalah permintaan yang sulit Lukas kabulkan. Dia terdiam beberapa saat sebelum memberikan jawabannya. "Ku beri waktu kamu berpikir dulu deh ya. Sekarang kita senang-senang dulu. Nostalgia dulu. Minum kopi, ngobrol-ngobrol. Setelah kamu meninggalkanku, kegiatanmu apa? Aku tidak mengikuti tindak tandukmu lagi di internet. Dengar-dengar kamu sering viral." Perkataan Mulan seperti pukulan menohok di ulu hati Lukas. Bersambung 278. "Mulan, kamu kecewa aku tinggalkan dulu?" tanya Lukas. Mulan mendengus, seperti sedih dan getir, tapi berusaha untuk tetap netral. "Menurutmu?" Lukas mendesah, penuh penyesalan. "Maafkan aku, Mulan. Aku tidak bermaksud begitu. Aku melakukan itu karena keadaan." "Keadaan yang bagaimana, Lukas?" tuntut Mulan. "Apakah aku tidak cukup baik buatmu?" "Bukan begitu." Lukas menarik napas, akhirnya dia memutuskan untuk mengungkapkan sekarang saja. "Entah aku pernah sudah bilang sebelumnya atau belum, tapi aku ingin katakan padamu bahwa kedatanganku ke Jakarta adalah untuk menemui tunanganku. Aku dihadapkan pada situasi yang buntu hingga aku mesti pergi ke Surabaya demi melindungi orang-orang tersayangku. Maafkan kalau kehadiranku dalam hidupmu justru membuatmu jadi memiliki perasaan padaku. Aku hanya ingin membantumu waktu itu. Aku tidak bisa diam melihat ketidakadilan." Mulan diam, tak menanggapi. Telinganya tetap mendengarkan perkataan Lukas selanjutnya. Meski begitu dirasakannya jantungnya berdebar. Ada harapan di sana yang sedang dihantam oleh kenyataan pahit bahwa dia dan Lukas tak bisa bersama. Kecuali dengan kenekatan menghadapi konflik. Dan yang membuat semua ini terasa canggung adalah, "Mulan, wajahmu mirip sekali dengan wajahnya." "Namanya Melanie." Mulan mengernyit, dia menoleh sebentar ke Lukas lalu kembali memandangi jalan. "Seberapa mirip?" tanyanya. Lukas membuka ponselnya dan membuka peramban, kemudian mengetik kata kunci Melanie. Keluarlah foto-foto cantik seorang wanita karir. Seorang CEO sukses perusahaan multi-company. Mulan terperangah. Bagaimana kamu bisa berjodoh dengannya?" tanya Mulan. Tiba-tiba dia tak lagi kedengaran ketus. "Justru penasaran. Betul-betul mirip denganku." Lukas mengangguk. "Ya, aku pikir kamu saudara kembarnya." Mulan tertawa. "Aku anak tunggal, Lukas. Ini hanya kebetulan mirip saja. Kalau betulan kembar pasti akan ada semacam koneksi tiba-tiba di hatiku. Tapi tidak ada. Aku dan Melaniemu adalah dua orang yang berbeda dan tak berhubungan." Lukas menanggapi juga dengan tertawa kecil. Oke. Jadi bagaimana ceritanya kamu bisa berjodoh dengannya?" "Tidak bermaksud kepo, tapi pengen tahu saja." "Ceritakan yang mau kamu ceritakan saja." Lukas mengangguk. "Panjang ceritanya." Lukas garuk-garuk. Dia berusaha agar tidak berakhir di kamar hotel Mulan. "Menambah alasan kita nongkrong di kafe,
lalu lanjut ke hotelku, kata Mulan bersemangat. Sial, Lukas tidak bisa kabur dari situasi ini. Mulan, sepertinya ide buruk kalau aku mesti ikut ke hotelmu. Aku tidak ingin membuat masalah. Khawatir tunanganku akan mengetahui ini. Lukas, sudah terlambat, kamu sudah viral barusan. Ketika kamu masuk mobilku, Lukas menepuk jidat. Benar juga. Aduh, paparazi sialan. Ya, paparazi sialan. Belum Lukas menceritakan kisahnya, Mulan mendapatkan telepon dari manajernya. Kedengarannya serius. Rupanya foto viralnya mengajak Lukas masuk mobil menjadi gosip lagi. Apakah Mulan punya pasangan kencan baru? Semacam itu. Yang merembet kemana-mana, membangkitkan luka lama seputar perlakuan buruk Edward Yang. Ada yang mengembuskan gosip panas bahwa Mulan menjadi penyanyi karena menjual diri. Dan ketika sudah sukses, dia mencampakkan Edward Yang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Mulan merencanakan pembunuhan terhadap Edward. Manajer Mulan ditelepon menyarankan agar Mulan mengadakan konferensi pers dengan media dan meminta dengan tulus hati agar tidak dibuat gosip-gosip lagi. Sebuah pertemuan agar para awak media mengerti perasaan Mulan. Karena selama ini Mulan selalu menghindar dan cenderung menghina media. Lukas mengangguk, setuju dengan perkataan manajer. Mulan menutup telepon dengan desahan panjang kesal. Sebaiknya kamu menyetujui usulan manajermu. Kalau perlu aku juga ikut agar gosip-gosip ini tidak menjalar liar. Ini juga jadi PR buatku karena kedatanganku mestinya untuk segera bertemu Melanie, tapi aku terjebak lagi di situasi ini. Alasan yang membuatku pergi ke Surabaya, sekarang mengejarku ke Jakarta dan menjebakku dalam kontrak film ini. Aku jadi tidak bisa bertemu Melanie lebih cepat. Lukas mengatakannya dengan kesal. Mulan mendesah, aku mengerti perasaanmu Lukas. Kita hadapi ini bersama-sama ya. Lukas mengangguk. Aku ingin kita berjanji agar tidak terlibat asmara. Aku yakin media akan menjodoh-jodohkan kita. Dikata cinloklah, apalah, gerutu Lukas. Oke, aku setuju. Aku janji tidak akan jatuh cinta padamu. Tapi kamu juga jangan jatuh cinta denganku. Bisa ribet urusannya. Mereka pun tertawa. Sekarang, giliranmu cerita, aku mau dengar yang lengkap, kata Mulan. Mereka sampai di sebuah kafe. Aku yang traktir. Mereka menempati meja dekat jendela. Lukas mengamati menu sembari mengamati situasi. Dia yakin Mulan masih diikuti paparazi. Kalau mereka sampai mengusik berlebihan, Lukas tidak bisa tinggal diam. Mulan sudah cukup menderita waktu di Surabaya. Di Jakarta, jangan sampai bertambah parah. Lukas sudah menandai keberadaan 3 orang paparazi di luar kafe. Kalau sampai mereka mengeluarkan kamera dan memotret terlalu banyak, Lukas akan hampiri dan hajar. Mulan sudah memesan minuman dan makanan ringan yang diinginkan. Lukas memesan yang sama. Sekarang, ceritalah, aku punya waktu banyak malam ini, kata Mulan. Lukas baru cerita ketika minuman datang, dia meneguk sekali, menarik napas lalu mulai cerita dari awal pertemuan dengan Melanie. Semua tak dia sembunyikan, hanya tentang latar belakangnya sebagai tim elit militer saja yang disamarkan. Dia ingin Mulan percaya padanya dan tak menaruh harapan banyak-banyak karena banyak orang tengah menunggunya untuk kembali. Sesekali Mulan tertawa mendengar kekonyolan tingkah Lukas dalam cerita itu. Seperti ketika dia bertarung hanya mengenakan handuk, dituduh mengintip, dan lain sebagainya. Melanie kelihatan seperti wanita yang sangat kuat, komentar Mulan. Benar sekali. Melanie wanita yang kuat. Tapi, kamu tetap melindunginya, kata Mulan, kedengarannya seperti protes. Itu sudah tugasku, karena aku sudah melakukan perjanjian darah. Saat ini, Lukas melihat salah satu paparazi mulai nekat mendekat ke area jendela dan memotret sembunyi-sembunyi. Lukas tak bisa dikelabui. Paparazi sialan, tunggu di sini, kata Lukas, bangkit dari tempat duduk dan mau memberi pelajaran ke paparazi sialan itu. Mulan menahannya. Lukas, sudahlah, jangan diurusi, pesan Mulan. Lukas mengabaikan permintaan Mulan. Dia berjalan cepat keluar kafe dan mengejar paparazi yang mulai kabur. Lukas larinya lebih cepat, dia menerjang paparazi itu sampai jatuh berguling-guling. Lukas kemudian menginjak kameranya sampai hancur. Paparazi yang bersembunyi di tempat lain memotret Lukas menghancurkan kamera itu. Lukas mencengkeram kerah paparazi itu. Kau tahu privasi.
Hah, jangan ganggu Mulan Karima lagi. Sekali lagi kulihat kalian mendekati Mulan, akan kuhancurkan hidup kalian. Paparazi itu kelihatan takut, tapi karena teman-temannya mulai mendekat dia menyeringai dan meledek Lukas. Silakan pukul saya, Tuan. Silakan, itu hanya akan membuat Anda semakin terkenal dengan keburukan Anda. Lukas tak tahan, dia meninju muka paparazi itu sampai berdarah hidungnya. Para paparazi mendekat, kamera mereka ketat mengarah ke Lukas. Kilatan flash berkali-kali menimpa Lukas. Mereka tertawa mencemooh Lukas. Kamilah yang akan menghancurkan hidupmu, Tuan. Bersambung. 279. Lukas tidak menyesali perbuatannya terhadap para paparazi tak tahu diri itu. Dia kelewat geram dan muak. Dia terus memukul paparazi itu sampai pingsan. Mulan keluar dan berteriak histeris, "Lukas, hentikan. Apa yang merasukimu?" Kilatan flash dari kamera kini membanjiri Mulan. Pemandangan di depan kafe di mana Lukas menindih satu orang paparazi dan Mulan panik menjadi berita utama malam itu juga. Begitu cepat infotainment bekerja di masa internet seperti sekarang. Mulan menarik Lukas di kerahnya, sampai robek sedikit. Lukas terseret jatuh, dia masih menggeram. Meski begitu, para paparazi semakin tidak takut. Mereka mengerumuni teman mereka yang jatuh pingsan. "Karirmu akan hancur, Lukas berkata. Kami tahu kau baru saja diangkat jadi aktor pengganti pemeran George. Kami pastikan film itu akan hancur. Seperti hidupmu," ancam mereka. Tapi Lukas menunjukkan ponselnya juga, "Ancaman kalian sudah kurekam, Bung. Lukas, ayo pergi dari sini," seret Mulan. Lukas tidak ada pilihan lain selain menuruti Mulan. Di dalam mobil Mulan memarahi Lukas. "Lukas, kenapa kamu tidak bisa mengendalikan diri? Paparazi itu mengikuti kita dari sejak lokasi syuting. Mereka memburu gosip tentangmu. Aku tidak bisa membiarkan itu. Itu namanya pelanggaran privasi," balas Lukas sama geramnya. "Lukas, dengar, aku ini public figure, itu sudah jadi resiko. Sebagai artis, buang jauh-jauh namanya privasi. Itu sudah jadi konsumsi publik. Selama ini aku diam saja karena melawan mereka adalah tindakan yang sia-sia. Mereka itu mati 1+1000. Tindakanmu barusan, malah menambah runyam semuanya. Kita tunggu saja nih, manajerku pasti mencak-mencak," Mulan berkata dengan nada kecewa. Lukas masih kokoh dengan pendiriannya. "Biar ku hadapi dia," Lukas memasang bogem. "Puas kamu menghajar paparazi itu." Mulan tampak mencengkeram setir mobil dengan kuat. Buku jarinya sampai memutih. Nadanya meninggi. Lukas tidak merasa terkejut atau bersalah. "Ya, kalau kamu tidak datang menghentikan, akan kuhajar semua paparazi yang ada." "Lukas, kamu menghancurkan kamera mereka. Kamu bisa dituntut. Pelajaran yang kuambil selama aku menjadi selebritis adalah jangan bikin kesal media. Dan lihat apa yang mereka terus lakukan kepadamu." Lukas membalikkan arah. "Itu pekerjaan mereka. Kalau tidak begitu, mereka tidak makan. Aku melihat dari satu sisi positif, aku membantu mereka mendapatkan uang. Aku berpikir seperti itu dan apa yang mereka lakukan padaku, sama sekali tidak membuatku tersakiti. Hanya manajerku saja yang merasa itu penting untuk diklarifikasi." "Aku si ogah," ujar Mulan. Lukas berdecak, kagum dengan ketabahan Mulan. Hal ini jadi membuatnya berpikir, perlakuan Lukas terhadap paparazi tadi bukan karena untuk melindungi Mulan. Tetapi karena Lukas butuh pelampiasan kekesalan. Lukas mengecek ponselnya dan rekaman video dia menghajar paparazi beredar di internet. Dewa pembunuh kembali lagi, sekarang yang disasar adalah wartawan. Begitu yang diterakan di media online. Lukas mengusap wajah. Hadapi sajalah, sesekali Lukas mesti berkompromi. Lukas merenung lama di mobil Mulan. Mulan masih tetap mau membawa Lukas ke kamar hotelnya. Dia masih perlu belajar akting dengan Lukas sesuai dengan naskah yang dipegang. Lukas beranggapan Mulan benar adanya. Itu sikap bijak yang mesti dipelajarinya juga sebagai seorang laki-laki. "Kamu benar, Mulan. Maafkan aku kalau ini bakal membuatmu repot besok. Kalau ada apa-apa besok yang melibatkan konferensi pers, kamu harus hadir. Ini aku yakin sebentar lagi manajerku akan telepon." Lukas menampilkan tampang menyesal, dia meringis konyol. Mereka sampai di hotel. Mulan mengambil jalan masuk lewat lift di parkiran bawah tanah.
Dari awal dia mengambil akses pribadi. Dia rela bayar mahal agar keberadaannya di hotel itu tak diketahui wartawan. Kamarnya ada di lantai 5. Mulan jalan di depan Lukas, 5 langkah. Mulan tampak masih kesal gara-gara tingkah Lukas. Setelah masuk, Mulan tanpa ragu-ragu melepas jaket dan gaunnya di depan Lukas. Dia leluasa bergerak di depan hanya menggunakan pakaian dalam. Lukas berusaha menutup wajah. Mulan mengambil handuk, lalu menutupi tubuhnya dan masuk ke kamar mandi. Lukas menuju ke kamar kecil untuk membasuh muka di wastafel. Mulan mandi cukup lama. Lukas menunggu dengan sabar. Dia menjaga pikirannya agar tidak berkelana ke yang tidak-tidak. Lukas fokus memikirkan Melanie. Setengah jam kemudian Mulan selesai mandi. Dia berjalan santai di hadapan Lukas. Warawiri mengambil pakaian gantinya. Menggelar pakaian dalam di tempat tidur, lalu gaun tidur. Dia menoleh genit ke Lukas, tapi wajahnya berpura-pura kesal. Lukas menyeringai mengamati. Mulan menjatuhkan handuknya, menampakkan lekuk tubuh yang indah dan masih harum-harum basah. Lukas menundukkan kepala. Mulan tampak sengaja berlama-lama mengenakan pakaiannya. Kamu tahu tidak, kalau ada salah satu adegan yang persis seperti ini. Yuk latihan, kata Mulan tiba-tiba. Lukas segera buka naskahnya dan mencari adegan itu. Oh ya benar, Lukas membacanya. Adegannya persis seperti ini. Setelah George menyelamatkan Grace dari serangan preman, tapi mereka sebelumnya berlarian di tanah berlumpur. Sehingga baju mereka kotor dan basah. Grace mengajak George ke rumahnya yang kebetulan lagi sepi. Grace mandi, keluar kamar mandi tak sengaja handuknya terjatuh. George segera mengambilkan handuk sambil menutup mata, tapi kemudian Grace sengaja membuka mata George dan mereka pun terlibat dalam pergumulan asmara pertemuan pertama. Lukas merinding membacanya. Ini pasti sudah dilebih-lebihkan. Lukas memutuskan untuk tidak menuruti permintaan Mulan. Lebih baik kita latihan dialog saja, aku balik badan dulu, kata Lukas sungkan. Dia memutar badan dan membiarkan Mulan memakai gaun tidurnya. Atau aku ke kamar mandi dulu saja deh. Lukas melangkah menuju kamar mandi. Di dalam kamar mandi dia mengembuskan napas gugup. Ayo Lukas, kau kuat, jangan tergoda, jangan tergoda. Ketika Lukas keluar dari kamar mandi, Mulan sedang berbicara di telepon. Kedengarannya lebih serius dari yang tadi di mobil. Lukas tebak itu dari manajernya. Dan nama Lukas disebut-sebut. Baiklah, dia akan hadapi. Baru pertama jadi aktor, sudah terlibat masalah relasi publik seperti ini. Repot sekali memang jadi selebritis, batin Lukas. Mulan bicara di telepon cukup lama. Dia tampak kelelahan dan bosan. Lukas tadi ada 10 menit di kamar mandi, dan pembicaraan di telepon berlangsung selama hampir 1 jam kemudian. Lukas bisa mendengar manajer Mulan berbicara keras. Mulan mendesah panjang, lalu merubuhkan badannya di ranjang. Moodku sudah hilang untuk latihan akting, Lukas. Aku mau istirahat saja. Baiklah, itu tadi dari manajermu? Tanya Lukas. Iya, dia bilang kita besok harus adakan konferensi pers. Lalu dilanjutkan mediasi dengan paparazzi yang kamu pukul semalam. Karena kalau tidak, mereka akan menuntut rumah produksinya Mas Sasongko, ucap Mulan sedih. Lukas mendekati Mulan, duduk di sampingnya. Memijat pundaknya. Maafkan aku, Mulan. Izinkan aku meluruhkan kelelahanmu malam ini. Tangan Lukas mulai mengusap-usap pundak dan memijat lembut kepala Mulan. Mulan melenguh. Di lain tempat, di kondo Melanie, Permata terkejut terhadap berita yang dibacanya di media sosial. Melanie segera keluar dari kamar dan bergabung dengan Permata di ruang santai. Ada apa sih? Lukas sudah di Jakarta. Apa? Bersambung. 280. Melanie tampak terkejut juga tampak marah. Dia membaca berita viralnya Lukas menghajar seorang paparazzi dengan alis menyatu. Apalagi ketika dia baca tentang Mulan Karima yang berada di dekat Lukas. Melanie tak memungkiri kemiripannya dengan Mulan. Permata juga bilang begitu. Lukas, kenapa tidak bilang sudah sampai di Jakarta? Ingin buat kejutan mungkin, kata Permata. Melanie mendengus kesal. Dia membaca artikel berikutnya yang memberitakan bahwa Lukas malah jadi aktor sebuah film yang masih dirahasiakan. Foto-foto Lukas kepergok sedang masuk ke mobil Mulan juga beredar. Hal itu membuat panas hati Melanie. Dia tidak tahan,
lalu menutup laptop Permata dengan membantingnya. Permata sempat memekik tak terima. Kemarahan Melanie meluap, dia membanting-banting bantal dan guling kecil di jajaran sofa ruang santai. Lalu dia telepon ayahnya, apakah beliau tahu kedatangan Lukas. Pak Haryanto bilang dia tidak tahu sama sekali tentang kedatangan Lukas. Lalu ketika dikasih tahu oleh Melanie tentang viralnya Lukas, Pak Haryanto buru-buru mengecek dan mendecak kecewa. Papa yakin Lukas punya penjelasan, coba saja kamu hubungi, kata Pak Haryanto. Melanie tidak bisa menghubunginya Pak, nomornya tidak aktif, protes Melanie. Baik, Papa coba cari informasi dulu. Khawatirnya urusannya di Surabaya belum selesai. Kamu sebaiknya tetap berhati-hati. Pihak yang mengancam Lukas waktu itu tidak main-main, pesan Pak Haryanto. Mengingat hal itu, kemarahan Melanie terhadap Lukas saat ini sedikit mereda. Bisa jadi dia ditugaskan untuk mengawal perempuan bernama Mulan itu. Penyanyi yang banting setir jadi pemain film. Tapi, baru sejenak dia menenangkan pikiran, hatinya tidak mau bermain logis, kecemburuan menguasainya kembali. Permata, kita cari Lukas. Kita butuh penjelasan darinya sekarang juga, kata Melanie, membulatkan tekad. Kalau dia tidak berani datang kemari untuk memberi penjelasan, kita samperin dia. Mana bisa aku biarkan dia enak-enakan sama seleb gagal itu, Melanie berapi-api. Sabar, Mel, sabar. Ini sudah malam, toh kita gak tahu dia menginap di mana, kata Permata, menenangkan. Coba kamu cari lagi, siapa tahu ada yang memotret Mulan Karima itu menginap di hotel mana gitu, pasti gak jauh dari kafe itu, gerutu Melanie. Oke, kamu masuk kamar dulu Gi, biar aku cari tahu. Ku coba tanya Anton juga, janji Permata. Melanie mendengus. Permata sampai bisa melihat ada embusan asap dari lubang hidungnya. Permata bergidik gentar. Permata menghubungi Anton untuk mencari tahu tentang kembalinya Lukas ke Jakarta, tapi Anton bilang dia juga tidak tahu. Kemudian Anton menanyakan kabar Melanie, bagaimana reaksinya dengan berita Lukas yang viral meresahkan itu. Permata menangkap ada maksud tersembunyi dari Anton menanyakan kabar Melanie. Dia simpan saja dulu. Sampai menjelang pagi Permata belum mendapat petunjuk keberadaan Lukas. Dia memutuskan untuk menyerah saja dan memilih tidur. Di tempat yang lain, sekitar jam 10 pagi, Mulan dan Lukas bersama-sama pergi ke rumah produksi yang membiayai pembuatan film biopik George dan Grace. Di sana sudah ramai awak media. Berita viral tadi malam tak terbendung bahkan sampai jadi trending topik. Tapi di internet terbagi menjadi dua, sisi yang mengenali Mulan dan mereka yang tak mengenali Mulan. Seperti, seleb siapa sih ini? Tidak pernah dengar. Bikin sensasi saja. Mau panjat sosial. Semacam itu. Manajer Mulan, seorang laki-laki berkacamata dengan tampak galak, langsung mengajak Mulan dan Lukas masuk ke kantornya. Intinya kalian harus minta maaf. Terutama kau, siapa sih kau tiba-tiba jadi bintang utama? Bukannya perannya sudah ditawarkan ke Joko Wang? Ah, aku tidak mau tahu, urusan Sasongko itu mah. Intinya, kau harus minta maaf. Kalau perlu sampai bersujud ke paparazzi itu. Aku tak ingin rumah produksi ini dituntut oleh media. Lukas ingin protes, tapi tangan Mulan memberinya kode untuk menuruti saja. Oke, maafkan atas tindakan saya tadi malam. Saya akan minta maaf dengan tulus kepada mereka. Bagus kalau begitu. Kau sadar perbuatanmu? Sekarang ayo kita ke ruang konferensi pers, ajak Pak Manajer. Lukas mengikuti dengan ogah-ogahan. Tolong jaga sikap ya, Lukas, pinta Mulan. Dia tampak khawatir. Setelah ini selesai, aku baru bisa tenang untuk latihan baca naskah denganmu. Lukas mengangguk. Dia sadar, gara-gara ini jadwal tes pengambilan gambar dan rapat praproduksi terhambat. Tadi pagi ketika berangkat, Sasongko si Pak sutradara menelepon Mulan dan mengatakan dia agak kecewa dengan ulah tadi malam. Lukas jadi merasa tidak enak dan menyesal karena ini bisa jadi penghambat dirinya untuk segera menemui Melanie. Memasuki ruangan konferensi pers, Lukas dan Mulan dibanjiri kilatan kamera. Konferensi pers ini disiarkan langsung melalui laman media sosial rumah produksi. Sasongko juga hadir dan acara konferensi pers ini akan digunakan untuk mengumumkan proyek film terbaru. Ini dilakukan untuk meredakan konflik panas dengan paparazzi. Itu akan dilakukan kalau rekonsiliasi ini berjalan lancar. Pak Manajer membuka pertemuan itu.
Lukas melihat 6 orang paparazi yang dihajarnya semalam duduk di barisan depan. Mata mereka menatap sinis ke Lukas. Ada pancaran dendam di mata mereka. Setelah sambutan segera giliran Lukas yang menyampaikan permintaan maaf. Anda semua mungkin baru mengenal saya sekarang. Atau mungkin juga pernah melihat saya. Benar, saya yang pernah viral menghajar perampok dan melawan puluhan orang di jalan raya. Tadi malam, saya dengan gegabah telah menghajar dan menghancurkan kamera wartawan. Lukas menunjuk wartawan yang dihajarnya sampai pingsan tadi malam. Dari dalam lubuk hati paling dalam, saya mohon maaf, dan apabila diminta ganti rugi saya siap menanggungnya. Silakan kirim tagihannya saja kepada saya, atau setelah acara ini kita bicara di belakang untuk perbincangan lebih damai. Hadirin terdiam, meresapi perkataan yang terdengar tulus dari Lukas. Lukas memang tidak membuat-buat pernyataan itu. Dia siap menanggung biaya ganti rugi. Bagaimana, kawan media yang berurusan dengan Lukas tadi malam? Oper Pak Manajer, orang yang dihajar Lukas semalam berdiri. Oke, saya terima permintaan maaf dan ganti ruginya. Tapi proses hukum tetap berjalan. Setelah acara ini saya akan ajukan laporan penganiayaan ke polisi. Seluruh hadirin kaget mendengarnya. Mulan terlihat tak terima. Lukas sudah menduga hal ini. Orang yang dihajarnya tadi malam memang berwajah culas. Apalagi kawan-kawan. Mereka semua tampak berpuas diri menikmati keributan yang terjadi sekarang. Kilatan kamera dan gemuruh komentar menggenangi ruangan. Lukas dengan tenang mengambil alih mikrofon lagi. Jika itu bisa memuaskan dahaga Anda, oke saya terima. Setelah ini Lukas tahu apa yang bisa dia lakukan. Mungkin Anda akan menyesal melaporkan saya nanti. Itu ancaman. Balas si wartawan bonyok itu. Tidak, itu sebuah janji, kata Lukas tenang, menyeringai. Dia tidak ingin memberi kepuasan mereka sekarang ini. Mulan mencubit paha Lukas. Lukas, kamu memperburuk situasi, bisik Mulan. Mungkin Anda akan berpikir ulang karena saya akan bersedia mengganti rugi 2 kali lipat dari kerugian yang Anda alami. Ini dari kantong saya pribadi, tidak merepotkan pihak rumah produksi, tambah Lukas. Lukas mengeluarkan sebatang emas yang diambilnya dari peti harta karun kemarin. Semua orang kini memerhatikan batang emas itu. Bahkan si wartawan bonyok juga matanya berubah jadi berkilatan emas. Terpukau dengan kilauan emas batangan di tangan Lukas. Tapi dengan gugup orang itu berkata, Anda tidak bisa membeli integritas kami dengan sogokan semacam itu. Bersambung 281. Perlu diketahui bahwa Lukas memiliki simpangan batang emas yang banyak. Ada aman di tasnya yang disimpannya di suatu tempat penyimpanan publik di stasiun. Tadi pagi ketika berangkat dia minta Mulan mengantarnya ke stasiun. Lukas saat ini bisa menerka bahwa orang-orang, terutama si wartawan bonyok, sedang mengira berapa kisaran uang miliaran yang akan mereka peroleh jika memiliki batang emas itu. Lukas mendengar kekukuhan si wartawan bonyok itu. Anda tidak bisa membeli saya dengan apapun. Mari kita bertemu ke meja hijau saja. Dengan iseng Lukas memantulkan sinar matahari ke batang emas itu dan mengenai wajah si wartawan bonyok. Orang itu mengusap-usap wajahnya, lalu menuding Lukas. Mulan di sebelahnya yang tadi menegur Lukas terus, sekarang terperangah melihat batang emas. Semua orang di meja konferensi pers terperangah. Mereka bahkan sudah tergoda untuk bangkit dan merebut itu dari Lukas. Lukas kemudian menutup batang emas itu dengan kain dan semua orang terduduk kembali. Gila, batang emas ini punya kekuatan sihir, gumam Lukas. Dia berdeham, begitu ya, Anda benar-benar tidak mau ini. Lumayan loh. Ya sudah kalau begitu, sesuai dengan janji saya akan tetap membayar ganti rugi 2 kali lipat, tapi hanya sesuai harga kamera itu. Biaya kerugian moral silakan Anda bahas dengan akuntan. Sayang sekali Anda melewatkan kesempatan ini. Kesempatan ini hanya datang satu kali. Wartawan bonyok disenggol teman-temannya. Mereka seperti sedang membujuknya. Tapi orang itu kukuh tak tergoyahkan. Tidak, aku akan tetap memprosesnya. Teman-temannya menunduk lesu dan menggerutu. Dan seperti itulah permintaan maaf dan klarifikasi saya, kata Lukas menyudahi. Seorang penonton berdiri dan angkat tangan. Anda belum klarifikasi apa-apa. Apa motif Anda menghajar mereka? Lukas menyalakan mikrofon lagi, sebelum itu dia mendesah panjang.
Baik, saya lupa mengatakannya karena terdistraksi urusan meja hijau dengan wartawan terhormat ini. Alasan saya semalam menghajarnya adalah saya merasa terganggu dengan ulahnya menguntit Mulan Karima dan memotret kami berdua sejak dari lokasi syuting. Saya pikir itu mengganggu Mulan Karima, tetapi ternyata tidak. Sayalah yang terganggu, dan saya coba ingat lagi, saya bukan siapa-siapa. Saya bukan superstar. Dan perempuan hebat di sebelah saya ini, adalah orang yang menyadarkan saya bahwa tindakan itu tidak tepat. Dia yang seorang selebritis, selama ini, sebelum dia jadi aktris film, sudah lama dia dikuntit oleh paparazzi dan dia tak pernah sedikit pun membalas mereka. Bahkan semalam, dia bisa-bisanya malah membela kalian, lanjut Lukas, menunjuk barisan para wartawan berkamera. Saya kemudian berpikir kembali. Benar perkataan Mulan Karima tentang dia tidak menuntut paparazzi yang mengusiknya. Karena baginya, dia sudah membantu kalian semua mendapatkan uang dan pekerjaan. Kalau dia bertindak, dan dia punya kuasa untuk itu, kalian bisa tamat, lanjut Lukas. Mulan Karima di sebelahnya terharu, dia menyentuh tangan Lukas. Seharusnya kalian semua malu. Kalau mau ambil foto, izinlah. Tutup Lukas dengan nada tegas. Semua yang hadir di sana, dari kalangan media, saling menoleh dan menganggap perkataan Lukas ada benarnya. Mereka mengangguk-angguk menyesal. Kemudian giliran Mulan yang menyampaikan permohonannya. Hadirin semuanya yang saya hormati. Awak media semuanya. Saya atas nama pribadi, Mulan Karima, pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena nama saya sebagai selebritis masih tetap terngiang. Semua adalah berkat kalian semua. Selama ini saya tidak pernah melawan kalian. Saya bersabar dengan gosip-gosip miring yang kalian embuskan di media online. Saya ikhlas nama saya dijelek-jelekan seperti itu, buka Mulan dengan emosi normal. Tapi kalau kalian terus melakukan ini, bukan tak mungkin saya akan mencapai batas kesabaran saya dan hal itu tak menutup kemungkinan dapat merugikan rumah produksi yang sedang menaungi saya. Berita-berita miring tentang saya belakangan ini semakin liar dan tak berdasar. Ini bisa merugikan semuanya. Awalnya, saya pikir saya tak tergoyahkan. Baik dari rezeki ataupun mental. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau hal ini menjatuhkan saya sehingga kehilangan pekerjaan. Adalah tak adil namanya, lanjut Mulan, kini lebih menekankan kalimatnya. Semua orang menyimak. Saya kalah dan Anda semua menang. Saya kehilangan rezeki, pundi-pundi uang terus mengalir ke media Anda semua. Saya pikir itu tidak adil. Sangat tidak adil. Jadi dalam kesempatan ini saya mohon, berhentilah membuat berita miring tentang saya. Lalu, maafkan saya kalau selama ini mengelak dan kabur dari pertanyaan Anda semua. Mulai saat ini, apabila Anda semua ingin mewawancarai saya akan luangkan waktu untuk menjawabnya. Semoga ini adalah rekonsiliasi yang baik dan dapat diterima oleh semuanya, tutup Mulan. Tak disangka, orang-orang berdiri, termasuk Lukas. Mereka semua bertepuk tangan. Lukas yakin setelah ini nama Mulan menjadi putih lagi. Dalam hiruk-pikuk itu, Lukas menyelinap keluar. Dia segera menghubungi Topan. Ketika tersambung, Lukas langsung berkata dengan cepat. Topan tahu maksudnya. Hapus semua berita di media online yang trending tentangku dan Mulan, pinta Lukas. Dalam 2 jam ke depan, semua berita miring menghilang. Termasuk komentar-komentar buruk oleh warganet. Mengenai video-video viral Lukas sebelum ini, Topan angkat tangan, karena dihapus satu muncul lagi yang lain. Setelah menelepon Topan, Lukas hendak kembali ke ruang konferensi pers, tapi dia teringat sesuatu yang perlu dilakukannya segera. Dia berputar balik dan mencari tempat aman untuk menelepon Pak Cokro. Pak Cokro, sapa Lukas. Lukas, kemana kau? Tim operasi khusus mencarimu, kata Pak Cokro. Tugas sudah saya tunaikan, tak ada instruksi bahwa saya harus menetap di sana. Toh kalian sudah mendapat sesuatu yang bernilai tinggi. Ambil itu sebagai aset negara, kata Lukas. Apa yang kau maksud? Harta karun. Tim operasi khusus kemarin berhadapan dengan teroris yang merebut Pulau Iblis di mana di sana ada harta karun tersembunyi. Oh itu, ya itu sedang diurus oleh akuntan negara, balas Pak Cokro. Jadi apa yang membuatmu meneleponku? Bukankah kau sedang konferensi pers? Haha, menarik kau dituntut oleh wartawan cecunguk itu.
Rupanya Pak Cokro mengikuti gerak-gerik Lukas. Jadi dia tidak perlu menjelaskan panjang lebar lagi. Ya, terkait itu, saya butuh bantuan. Tepatnya, balas budi. Saya tidak pernah minta gaji sebagai konsultan tim operasi khusus. Dan kemarin Anda membawa saya ke sebuah misi penyelamatan yang sudah saya lakukan dengan baik. Semua orang selamat. Jadi sekarang ini saya ingin Anda membayar saya dengan bantuan. Bantuan apa tepatnya? Pak Cokro sengaja memanjangkan pembicaraan, padahal dia sudah tahu yang dimaksud Lukas. Anda tahu, kata Lukas. Anggap itu sudah dilakukan, kata Pak Cokro, disusul dengan tawa. Di lain tempat, Permata tadi pagi mendapat telepon dari ayahnya. Ayahnya mengetahui keberadaan Lukas dan dia meminta Permata untuk mengejarnya. Selama ini Permata sudah menghindari permintaan ayahnya untuk merebut hati Lukas, tapi dia selalu mengelak. Sekarang ayahnya lebih menuntut dari sebelumnya dengan ancaman akan menghancurkan bisnis Permata. Permata tak dapat mengelak lagi. Maka dia menuruti permintaan ayahnya dengan tambahan cara menyabotase sendiri. Permata mengajak Mulan pergi ke hotel di mana Lukas menginap bersama Mulan. Ayahku ingin bertemu denganku, kamu temani aku ya. Pinta Permata tadi pagi kepada Melanie. Dalam perjalanan, Melanie membuka media sosial dan menyaksikan konferensi pers Lukas dan Mulan. Setelah permohonan Mulan, terjadi sesi tanya jawab dan sampai pada pertanyaan tentang hubungan Mulan dan Lukas. Melanie berdebar menunggu penjelasan itu. Bersambung 282. Jadi, siapa sebenarnya Lukas ini? Apakah dia kekasihmu? Tanya salah satu hadiri dari kalangan wartawan media infotainment. Mulan berdeham sebelum menjawab lebih lengkap. Satu hal yang mesti kalian ketahui dan camkan, Lukas Brata bukan kekasih saya. Bagaimanapun kalian menganggap kami sebagai pasangan, itu tidak benar. Hubungan kami adalah profesional sebagai rekan kerja. Mulan berhenti sejenak, lalu menarik napas. Kalau kalian mau mendengarkan, saya mau cerita sedikit bagaimana pertemuan saya dengan Lukas. Semua menyimak. Mulan menoleh, tapi didapatinya Lukas sedang tidak ada di sebelahnya. Dia sama sekali tidak tahu kapan Lukas beranjak. Mulan mulai menceritakan bagaimana pertemuannya dengan Lukas ketika di Surabaya waktu itu. Bagaimana Lukas membantunya keluar dari jeratan kontrak merugikan bersama Yang Entertainment yang waktu itu digawangi oleh Edward Yang. Semua yang mendengar kelihatan memaklumi dan merasakan kepahitan yang dialami Mulan ketika jadi penyanyi dangdut dulu. Jadi seperti itu, saya mohon, secara pribadi dan perasaan rendah hati, agar kalian tidak memberitakan yang tidak-tidak tentang saya. Tolong dikurangi asumsi-asumsi liar tak mendasar tentang saya. Kalau kalian mau bertanya, saya akan jawab sejujur-jujurnya, kata Mulan tulus. Di mobil Permata, Melanie mendengarkan penjelasan Mulan, dia pun mendengus. Halah bohong, ini pasti bukan yang sebenarnya. Cewek ini pasti punya perasaan dengan Lukas. Tunggu dulu, kemana si Lukas? Gerutu Melanie. Melanie, aku rasa dia berkata jujur. Kamu coba cari deh cerita tentang Mulan Karima ini waktu awal-awal meniti karir sebagai penyanyi. Yang diceritakannya memang benar. Dia penuh tekanan. Baik dari manajernya juga dari publik, terutama media infotainment. Kasihan dia itu, kata Permata. Permata sendiri masih gundah dengan permintaan ayahnya. Kamu memihak dia, tuduh Melanie, bersungut-sungut. Bukan begitu, kila Permata. Terus, begini, kita perlu melihat dua sisi Mel, kamu jangan semena-mena kalau menghakimi orang. Kita pernah kan berada dalam posisi yang tak enak dan mirip seperti ini. Melanie terhenyak sejenak. Permata memanfaatkan keheningan ini untuk mengalihkan topik. Lebih baik dia terus terang ke Melanie sekarang. Permata tak bisa merebut Lukas dari Melanie. Dia tidak ingin, dan setelah bermalam-malam menelaah situasi hatinya sendiri, dia tidak mencintai Lukas seperti Melanie. Melanie, ada yang ingin kuceritakan padamu. Apa? Permata. Permata pun mulai menjelaskan. Dia selip-selipkan permohonan maaf agar tidak membuat panas Melanie. Setelah penjelasan panjang lebar, dan sampai pada kenapa Permata mengajak Melanie malam ini untuk pergi ke hotel, Melanie berpikir cukup lama. Jadi, kita akan bertemu Lukas? Tanya Melanie. Ya, kalau kamu mau bukti dengan mata kepalamu sendiri, kita datangi hotel itu dan kita bisa interogasi Lukas langsung, kata Permata. Sekaligus,
Mengelabui ayahku. Sungguh Mel, aku tidak ada niatan untuk merebut Lukas darimu. Melanie yang dulu pernah mengira bahwa Permata naksir Lukas, sekarang paham dan mengubah cara pandangnya. Oke, Permata, aku percaya sama kamu. Kamu adalah temanku yang paling baik. Aku yakin kamu tidak ada niatan untuk itu. Oke, aku ikut rencanamu. Kalau kamu butuh bantuan, aku akan membantumu. Aku dukung kamu untuk berdiri pada kaki sendiri. Kamu punya pilihan sendiri. Permata mendesah, baru-baru ini dia berdamai dengan ayahnya, tapi permintaan untuk merebut hati Lukas adalah sebuah cekikan yang tak nyaman. Membuatnya bertanya-tanya ayahnya apakah tulus berbaikan dengannya atau tidak. Kita perlu menyamar, Mel, usul Permata. Setuju, Melanie menggebu-gebu. Antara ingin memergoki Lukas berbuat serong dan melepas rindu, juga campur kegeraman kenapa Lukas tidak menghubunginya kalau mau ke Jakarta. Dia mengkeretakan buku jarinya. Serem amat, Mel, komentar Permata, disusul tawa pelan gugup. Kembali ke kantor rumah produksi, Lukas sudah menelepon orang-orang yang bisa membantunya keluar dari urusan ini. Ketika dia mau masuk ke ruang konferensi pers, ternyata acaranya sudah selesai. Mulan dan Sasongko pas sutradara keluar dari sana beriringan. Mereka berpapasan. Lukas, ikut saya, ajak pas sutradara. Mulan diajak bicara sebentar oleh Pak Manajer. Dia diucapi terima kasih olehnya sambil ditunjukkan impresi positif di media online terhadap acara konferensi pers tadi. Mulan bilang dia akan menyusul Lukas dan Sasongko. Sasongko ternyata punya ruangan sendiri di kantor rumah produksi ini. Lukas diajaknya masuk. Ruangan itu penuh barang-barang pajangan dari banyak tokoh film luar negeri. Lukas, dengar, jujur aku kecewa dengan tingkahmu tadi malam. Dan bagaimana kau menantang wartawan yang kau pukul tadi. Aku harap kau tahu apa yang kau lakukan, kata Saso. Lukas menyeringai, aku tahu apa yang kulakukan. Dan rumah produksi ini tidak perlu khawatir. Aku sudah mengurus banyak hal agar wartawan bonyok itu tidak lebih jauh lagi menuntut di jalur hukum. Aku kenal orang-orang di kepolisian. Sasongko mendecak, wah, kau punya banyak koneksi. Kau tidak kenal aku. Sasongko menggeleng. Aku hanya tahu sedikit tentangmu dan itu pun hanya briefing dari Nona Elis. Baiklah, aku andalkan kau kalau memang bisa membuat masalah ini selesai segera. Aku tak ingin produksi filmku terhambat gara-gara ini. Kau tenang saja, aku akan urus ini. Produksi filmmu tidak akan terganggu. Oh, aku memang ingin produksi film ini selesai. Biar urusanku dengan Elis juga selesai, kata Lukas. Itu semangat yang bagus, kata Sasongko. Mulan kemudian masuk, dia mendesah panjang karena lega. Akhirnya beres, abis ini aku mau sembunyi-sembunyi saja. Rupanya apa yang dia katakan di depan wartawan dengan kenyataan masih tetap terbalik. Hanya kata-kata manis. Oke, kalian berdua sudah di sini. Silakan lanjutkan latihan baca naskah kalian, kata Sasongko, memberikan ruangan itu untuk Lukas dan Mulan. Sasongko keluar ruangan. Lukas kemudian agak canggung dengan Mulan. Tapi, Mulan tak mempermasalahkan apa yang sudah berlalu. Oke, Lukas, kita buka lembaran baru. Kita akan jalani hubungan profesional antara dua aktor. Lukas mengangguk. Oke, itu bisa diterima. Dengan begini Lukas bisa berlaku normal, tak mempermasalahkan bagaimana perasaan Mulan. Mulan pun menjaga responnya terhadap Lukas. Mereka menghabiskan setengah hari itu untuk berlatih akting. Mulan cukup takjub dengan cara Lukas berakting, cukup natural. Meski dialog di naskah terdengar agak kaku, tapi bisa diucapkan Lukas secara luas sehingga tidak terdengar kaku juga. Mulan cukup puas dengan latihan mereka, sehingga moodnya meningkat. Dia hendak menraktir Lukas es krim di dekat rumah produksi. Setelah itu mereka balik ke hotel. Lukas mengatakan dia sebaiknya memesan kamar sendiri agar skandal tentang hubungan mereka tidak menjalar liar lagi. Mulan mengakui itu ide bagus. Sampai di hotel, Lukas merasakan ada dua pasang mata yang mengawasinya dari sofa di lobi. Lukas menunggu sampai mereka bergerak lebih jauh lagi. Lukas menuju resepsionis untuk memesan satu kamar VIP, dekat dengan kamar Mulan. Itu dia orangnya. Tiba-tiba dari lobi muncul seorang perempuan, dari tampangnya khas seorang wanita karir. Dia diikuti oleh 3 orang pengawal. Lukas menoleh dan mengernyit, dia pikir bukan dia yang ditunjuk.
Baru ketika perempuan itu mendekat dan menamparkan Lukas, dia tahu dia yang dipermasalahkan. "Apa masalah Anda?" Lukas menggeram, memegangi pipinya. Bersambung. 283. Anda nepotisme. Puding wanita itu. Tampangnya kelihatan begitu galak. Wanita itu di saku blazernya terdapat tag nama, tertera di sana namanya, yaitu Meilin. Lukas mengernyit, Mulan yang tadinya sudah mau masuk ke lift, keluar karena mendengar seruan kencang perempuan itu. "Apa maksud Anda?" tanya Lukas. Tanpa menjawab, perempuan itu mendorong Lukas. Lukas yang belum tahu duduk perkaranya, tak menangkis atau melawan perempuan itu. Dia mundur selangkah saja. Hei, bisa Anda jelaskan apa maksud Anda menuding saya dan mendorong saya seperti itu?" Tipe wanita seperti ini suka mendominasi. Tipe-tipe atasan yang tak disukai tapi mesti dituruti perintahnya karena kalau tidak, pekerjaanmu akan terancam. Rambut wanita itu dicat merah, menambah kesan berkobar dalam amarah. "Anda tahu adik saya? Dia yang Anda pukul sampai koma." Lukas mengernyit. Perasaan dia tidak pernah memukul orang sampai koma belakangan ini. Lalu dia teringat, wartawan bonyok itu. Rupanya ini adalah kakaknya. "Saya tidak pernah memukul orang sampai koma." "Coba tolong ngomongnya yang jelas," balas Lukas, sedikit menyolot. "Hei, mentang-mentang punya kenalan ya kau." Tudingan perempuan itu semakin tajam. Kuku jarinya dicat merah. Dan ketika ditudingkan ke Lukas, seolah telunjuknya itu terbakar api. Matanya juga berkilat-kilat, ditambah lagi dengan kilatan dari kacamata bingkai tanduknya. Kalau tidak marah-marah seperti ini, wanita ini sebenarnya menarik. Lukas menduga wartawan bonyok itu sudah pergi ke kepolisian dan melaporkan tindakan Lukas, tetapi polisi, melalui perintah Pak Cokro, sudah mendapatkan mandat agar tidak meladeni laporan yang ditujukan ke Lukas. "Memangnya kenapa kalau saya punya kenalan? Saya sudah berjasa kepada negara. Kau tidak tahu saja. Jadi untuk urusan seperti ini, saya tak punya waktu. Saya sudah kasih solusi untuk adik Anda, tapi adik Anda terlalu sombong untuk mengambilnya. Mari kita sudahi percekcokan ini dan mengambil jalan tengahnya." Lukas berusaha memberi tawaran dengan baik. "Persetan dengan tawaranmu." Wanita itu mengacungkan jari tak elok. Di sana ada cincin emas melingkar. Kilatannya semengkilau batang emas yang dibawa Lukas. Lukas mengeluarkan batang emas itu. "Maksud Anda ini?" Seketika sihir batang emas bekerja lagi. Wanita itu terbengong sesaat, bahkan para resepsionis, Mulan dan 3 orang pengawal Meilin juga. Wanita itu bahkan gugup ketika mau memberi omelan lagi ke Lukas. Telunjuknya berhenti di udara dan gemetar. Wanita itu seketika menggelengkan kepala, mengusir bayangan batang emas itu dari matanya, mengembalikan kewarasan. "Pengawal, hajar dia." 3 orang pengawalnya masih terbengong. Wanita itu kemudian membentak, wajahnya merah murka. "Kalian, jangan bengong." Segera 3 orang itu berjalan cepat menuju Lukas. Kemudian petugas keamanan hotel datang untuk melerai. "Hentikan." Di belakang 5 petugas keamanan, berjalan seorang laki-laki berpakaian jas necis, ala manajer hotel. Dia adalah manajer hotel itu sendiri. "Jangan buat keributan di sini. Silakan kalian semua keluar." Wanita itu menghadap si manajer, "Saya ada urusan dengan orang ini. Dia semena-mena dengan adik saya. Saya tidak peduli dengan urusan Anda. Silakan keluar sekarang juga sebelum saya memanggil polisi." Bentak si manajer. Wanita itu kelihatan tertekuk sesaat. Percuma. Semua polisi adalah temannya. Mereka tentu akan membelanya. Saya mau memberinya hukuman sekarang juga. Sekali lagi saya tidak peduli. Silakan keluar sekarang juga. Security, ringkus mereka. Si manajer berkata kencang. 5 petugas keamanan dengan peralatan lengkap, mendorong 3 pengawal beserta si wanita keluar. "Anda juga. Silakan selesaikan urusan Anda di luar bersama wanita itu," kata si manajer kepada Lukas. Mulan menyentuh tangan Lukas. "Kamu tenang saja, Mulan. Aku bisa mengalahkan mereka." "Lukas, jangan bikin mereka pingsan," kata Mulan. Lukas tersenyum, mengangguk. Di sofa lobi hotel, Permata dan Melanie yang sedang menyamar, terperangah dengan apa yang terjadi barusan. Wanita itu benar-benar cari mati dengan Lukas. Melanie menundukkan kepala dan menutupi wajahnya dengan majalah ketika Lukas berjalan melewatinya.
Dia tahu Lukas melirik ke arahnya. Permata juga segera mengangkat majalah menutup wajahnya. Di lobi, beberapa pengunjung hotel cukup penasaran dengan kisruh yang terjadi di depan meja resepsionis. Mereka mengikuti mereka hingga batas pintu masuk. Lukas mengikuti Meilin dan 3 pengawalnya ke lapangan parkir. Tanpa basa-basi, 3 pengawal itu langsung menyerang Lukas. Mereka membekali diri dengan senjata nakle di tiap tangan. Lukas hanya berbekal batang emas. Kilauan emas di kegelapan membuat mereka sempat ragu ketika hendak menyerang Lukas. Meilin sendiri bahkan takut kalau anak buahnya merusak batang emas sepanjang 15 cm itu. Padat dan mengkilau, Lukas dengan mudah menghadapi 3 pengawal itu. Kemampuan bela diri mereka pas-pasan sehingga Lukas mesti menurunkan standarnya untuk melawan mereka. Biar tidak terlalu banyak menghabiskan energi, Lukas dari tadi hanya menghindar serangan mereka. 3 pengawal itu kocar-kacir berjatuhan karena ulah mereka sendiri. Lukas tertawa saja dari tadi. Meilin yang geram memukul Lukas pakai tasnya. Lukas berbalik menghadapi Meilin, dia mengancam pakai ujung batang emas. Meilin terdiam seperti tersihir. Matanya jelas kelihatan berkilau emas. Anda diam di situ, bikin repot saja, bentak Lukas, membuat Meilin berjengit. Akhirnya, Lukas ingin menuntaskan urusan ini, yaitu dengan memukul jidat 3 pengawal itu pakai batang besi. Sekali pukul, mereka jatuh dan sulit untuk bangun. Mereka minta ampun dengan lirih. Kurang ajar kau, akan kulaporkan ke polisi atas tuduhan penganiayaan. Seru Meilin, urat marahnya menonjol di leher. Lukas menyeringai mencemooh. Coba saja, siapa di sini yang menyerang duluan? Rekamannya ada kok. Lukas menunjuk CCTV di lapangan parkir. Juga dia menunjuk orang-orang yang mendekat ke lapangan parkir untuk menonton. Di sana ada 2 orang yang dicurigai Lukas tadi, yang duduk di sofa lobi hotel. Dari tempatnya berdiri, Lukas belum bisa menebak siapa 2 perempuan berjaket panjang itu. Meilin batal mengeluarkan ponselnya, dia tahu dirinya kalah di kesempatan ini. Awas kau ya, urusan kita belum selesai. Wanita itu pergi dari lapangan parkir, tanpa memedulikan 3 pengawalnya. Dia masuk ke mobil Porsche-nya lalu pergi dari sana. Dia sempat mau menyenggol Lukas ketika melaju. Lukas memasukkan lagi batang emasnya ke dalam saku jaketnya. Dia pun melangkah masuk kembali ke hotel. 2 orang yang mengintainya di sofa lobi sudah berlari masuk. Lukas mencari mereka tapi tak ketemu. Dia putuskan untuk mencari tahu tentang mereka besok-besok saja. Malam ini ada beberapa hal yang ingin dia sampaikan ke rekan-rekan yang dia percayai. Mulan masih menunggu di resepsionis. Pemesanan kamar hotel Lukas sudah mau selesai. Lukas datang ke resepsionis itu untuk menyelesaikannya. Sesudah selesai, dia pun naik satu lift dengan Mulan. Kamu tidak membuat mereka pingsan kan? Pingsan sih tidak, sulit berdiri. Iya, kata Lukas. Kamar hotel Lukas berseberangan dengan kamar Mulan. Mereka mengucapkan selamat malam satu sama lain, lalu masuk ke kamar masing-masing. Lukas merebahkan badan segera ke kamar hotelnya. Setengah jam kemudian, terdengar bunyi ketukan di pintunya. Lukas mengintip dari lubang kecil. Seorang laki-laki gagah berotot berada di depan, tampangnya geram. Siapa lagi ini? Desah Lukas kesal. Bersambung. 284. Orang itu menggedor pintu semakin keras. Lukas menunggu saja. Sengaja membuat orang itu kesal. Sementara itu Lukas mencoba mencari identitas orang ini. Keluar kau keparat, bentak orang itu. Lukas memfoto dari lubang kecil itu dan mengirimkannya ke Topan. Dalam waktu 10 menit dalam gedoran pintu, identitas orang itu keluar. Namanya Likar, seorang petarung kelas menengah. Gedoran pintu di kamar Lukas membuat Mulan bangun. Dia keluar dan menegur Likar. Bung, ada urusan apa? Kan bisa mengetuk pelan-pelan. Wah gawat, kalau orang ini mengejar Lukas, sudah pasti dia tahu tentang Mulan. Dan benar saja, Mulan dibekap olehnya. Mulan terbatuk-batuk, lehernya dibekap. Lukas segera membuka pintu dan melempar sandal hotel ke belakang kepala Likar. Siapa kau? Ada urusan apa? Likar segera melepaskan Mulan dengan melemparnya. Mulan terpontang-panting di lorong hotel. Lukas mengejarnya dan menangkap Mulan sebelum dia jatuh. Mulan, kamu tidak apa-apa. Leherku sakit, ini siapa lagi sih? Tanya Mulan. Entahlah,
Cari gara-gara terus. Lukas berdiri setelah membantu Mulan berdiri. Lukas baru saja berdiri dan tiba-tiba dia diseruduk oleh Likar yang berbadan besar itu. Otot bisepnya sebesar bola basket. Penuh urat. Mulan khawatir Lukas tidak bisa mengalahkannya. Dalam waktu 5 menit, petugas keamanan beramai-ramai datang ke lantai tempat Mulan dan Lukas menginap. "Hentikan!" seru si manajer hotel, dia yang mengetahui Likar yang memulai keributan. Rupanya Likar bisa naik ke lantai ini karena dia berpura-pura memesan kamar hotel. 5 petugas keamanan, yang mau menangkap Likar, dipukul telak. Kelima-limanya mental dan ambruk. Lantai hotel itu sampai bergetar. "Bawa Lukas saja ke bawah," perintah si manajer. Lukas pun mengikuti instruksi si manajer, dia membiarkan dirinya diangkat oleh 3 lagi petugas keamanan. Lukas dibopong dan menuruni tangga. Si manajer berlari cepat, dia tampak terlatih untuk situasi seperti ini. Sambil menuruni tangga dan dikejar oleh Likar, si manajer berpesan, "Bung, sepertinya Anda perlu pindah hotel saja. Kalau seperti ini terus, pengunjung yang lain akan merasa terganggu dan membuat hotel kami sepi." "Ide bagus," kata Lukas, "biar cepat." Langkah berat penuh tekanan Likar terdengar di belakang. 5 petugas keamanan yang tadi dihantam oleh Likar, menyusul mereka. Si manajer mengarahkan 3 petugas keamanan yang membawa Lukas untuk lewat pintu tembusan ke lapangan parkir. Lukas meminta diturunkan saja karena dia bisa berjalan sendiri. Di lapangan parkir ternyata sudah ada si Meilin yang sebelumnya berurusan dengan Lukas. Di sini Lukas ketahui, Likar adalah orang suruhan Meilin. Lukas menghadap Meilin. "Rupanya kau belum mau melepaskan masalah ini ya?" kata Lukas. "Tenang, aku tidak akan melepasmu sampai kau bisa kuberi pelajaran karena telah menyakiti adikku," kata Meilin. Di lapangan parkir itu kebetulan, Melanie dan Permata yang sedang menyamar lagi mengambil sesuatu di mobil. Mereka habis bertemu dengan ayah Permata dan terjadi semacam kesalahpahaman. Di situ mereka melihat ribut-ribut lagi. Lukas berhadapan lagi dengan wanita yang menudingnya 1 jam lalu. Melanie dan Permata segera ambil tempat sembunyi untuk menyaksikan keributan ini. Tak lama kemudian, seorang laki-laki berbadan besar keluar dari pintu tembusan tangga hotel. Diikuti oleh 5 orang petugas keamanan. Si manajer menyuruh petugas keamanan untuk membiarkan Lukas dan 2 orang itu menyelesaikan masalahnya. "Biarkan mereka selesaikan masalah. Setelah ini kita paksa Lukas untuk pergi dari hotel ini." Para petugas keamanan membentuk semacam perimeter. "Kalau aku tidak bisa menyeretmu ke penjara, maka kubuat kau menyesal seumur hidup telah mengusik hidup kami. Kau akan kubuat lumpuh," bentak Meilin. Likar mengetahui itu adalah aba-aba untuk menyerang. Dia menyeruduk Lukas lagi. Lukas dapat menghindar. Lalu dia melihat ada 2 perempuan bertopi sedang bersembunyi di balik mobil. Lukas bangkit lagi rasa penasarannya sampai dia tak menyadari gerakan Likar yang mendadak. 1 pukulan mengenai pipi Lukas, tapi tak membuat Lukas sampai terjatuh atau pindah posisi. Lukas hanya memalingkan muka dan merasakan bibirnya robek sedikit. Likar ternyata gerakannya cepat dan bertenaga. Belum sampai Lukas mau bersiap menangkis serangannya, Likar sudah melakukan gerakan favoritnya, yaitu menyeruduk. "Lukas, awas!" terdengar seruan seorang perempuan. Lukas menoleh, dan itu membuatnya makin tak konsentrasi. Suara itu terdengar seperti suara Melanie. Lukas menoleh ke arah tempat 2 perempuan misterius bersembunyi. Lukas yakin suara itu datang dari sana karena Mulan baru muncul menyusul sedetik kemudian. Lukas ambruk diseruduk Likar. Punggungnya menghantam aspal lapangan parkir. Dia mengadu dan menyumpah. Ketika Likar bangkit dan mau menyerang, Lukas menendang tepat ke dagu Likar. Pria bertubuh besar itu terbalik ke belakang. Kepalanya menghantam aspal juga. Di tempat persembunyiannya, Permata menegur Melanie karena keceplosan. Maaf," Melanie menutup mulutnya rapat-rapat pakai tangan. Dia meskipun sedang marah dengan Lukas, tapi tetap khawatir kalau Lukas kenapa-kenapa. Lawannya terlalu besar tubuhnya, jadi dia khawatir Lukas akan kalah. Tapi tendangan telak ke dagu, membuat Melanie yakin Lukas bisa mengalahkan orang itu. "Apa kita panggil Anton saja?" tanya Melanie kepada Permata. "Tidak perlu, Lukas bisa mengatasi orang itu," kata Permata. Lagi pula Permata ingin menjauhkan Anton dari Melanie. Lukas lompat, dari posisi telentang ke berdiri. Segera dia menindih Likar,
tapi karena begitu kuat, Likar mengangkat Lukas. Bung, dibayar berapa kau oleh wanita itu untuk menghajarku? Tanya Lukas. Bodoh, aku bukan orang bayaran, aku kakaknya. Lukas merogoh saku jaketnya, dia mengeluarkan emas batangan. Seperti yang lain, Likar terpesona oleh kilauan emas itu. Kalau kau mau, emas ini bisa jadi milikmu. Kau bisa menjualnya miliaran rupiah. Karena terpukau, Likar melepaskan cengkeramannya pada Lukas. Lukas terjatuh ke aspal. Dia mengaduh. Dengar, aku melihat ada tunanganku datang. Aku tidak mau bertemu dengannya kalau wajahku bonyok. Jadi tolong bantu aku, emas ini silakan kau ambil, tambah Lukas. Jangan dengarkan dia, seru Meilin. Likar tidak menggubris Meilin. Dia menyambut batang emas dari tangan Lukas. Serius kau? Tanya Likar. Serius, aku tahu kau selain seorang petarung, kau adalah seorang instruktur dari sebuah tim elit militer kan? Kata Lukas. Waktu sengaja membuat Likar kehabisan kesabaran, dia lanjut membaca latar belakang Likar. Itulah kenapa Meilin meminta bantuannya. Likar adalah seorang pelatih militer yang cukup terpandang, meski sebelumnya Lukas tak pernah mendengar namanya. Aku pun dari kalangan militer, jadi kau tahu, kenapa aku bisa menghindari seranganmu dengan baik. Ingat, sesama militer tidak saling menyerang, apalagi membela negara yang sama. Likar terdiam. Dia mengernyit, menyipitkan mata melihat Lukas. Supaya kau lebih yakin, silakan bawa batang emas itu ke pelelangan. Dana yang kau terima bisa kau gunakan untuk kepentingan pribadi atau untuk mengembangkan tim asuhanmu. Negara ini sedang diserang oleh kelompok teroris bernamakan Tentara Api. Jadi kupikir, kau bisa mempersiapkan timmu, kalau negara memanggil kalian, lanjut Lukas. Dia berdiri dan berbicara dekat dengan Likar. Likar kemudian memasukkan emas batangan itu ke kantong celana jeansnya. Oke, aku pegang perkataanmu. Jadi, aku bisa bebas sekarang? Tanya Lukas. Likar mengangguk. Sambil berbalik, Lukas mengacungkan jari kurang ajar ke Meilin. Dia telah mempecundangi wanita karir itu. Lukas, kamu baik-baik saja? Tanya Mulan, menyusul keluar, dia menyelinap dari barisan para petugas keamanan. Aku baik-baik saja. Mulan, aku melihat tunanganku ada di sini. Kamu mau bertemu dia? Aku harap kamu bisa jelaskan situasi kita juga. Aku rasa dia menuntut penjelasan, kata Lukas. Mulan tampak berpikir. Bersambung. 285. Lukas berhenti sebentar, dia sambil melirik ke arah tempat persembunyian Melanie, dan satu orang lagi dia duga adalah Permata. Dia menunggu Mulan memberikan jawabannya. Oke, aku akan membantumu. Hitung-hitung aku balas budi. Lukas lega mendengarnya, dia lanjutkan berjalan menuju tempat persembunyian Melanie. Dia melihat Melanie dan Permata hendak kabur. Tunggu dulu, Melanie. Baik Melanie dan Permata berhenti di tempat, mereka menengok perlahan. Dan akhirnya melepas jaket besar dan topi mereka. Sementara itu, Likar dimaki-maki oleh Meilin. Likar tidak memedulikan Meilin, dia melewati begitu saja Meilin. Dia lewat sambil memamerkan batang emas pemberian Lukas. Aku akan kaya raya, aku tak perlu lagi bergantung padamu dan melakukan semua permintaanmu. Kurang ajar. Meilin memaki-maki, dia menjerit sampai berlutut di aspal. Lukas, Mulan, Permata dan Melanie menoleh ke arah sana. Lukas bergerak lebih dekat lagi ke tempat Melanie. Melanie, aku tahu itu kamu, kata Lukas. Melanie pun keluar dari balik persembunyiannya di samping mobil. Permata sudah lebih dulu menampakkan wajahnya. Melanie langsung memberikan tampang kesal dan menuntut penjelasan. Dia keluar dari samping mobil, berdiri beberapa langkah dari Lukas, berkacak pinggang. Lukas, kamu masih ingat aku ternyata. Lukas mendesah, jelas Melanie marah karena dia datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Lukas, sapa Permata, lama tak berjumpa, ketemu-ketemu malah di sini ya. Nada Permata ketus dan terdengar sarkastik. Lukas bertambah tidak enak. Kedua perempuan itu tiba-tiba menoleh ke arah Mulan. Lukas tahu apa yang perlu dilakukan. Maafkan aku, Melanie, Permata, oh ya, perkenalkan, ini Mulan Karima. Mulan menyodorkan tangannya untuk dijabat Melanie dan Permata, tapi keduanya tidak mau menyambut. Mulan menarik tangannya dengan kikuk. Dia langsung menjelaskan,
mohon jangan salah paham dulu, aku dan Lukas tidak ada hubungan apa-apa. Kami hanya jadi pasangan bermain di sebuah film. Melanie menatap Mulan lebih lama. Dalam benaknya dia pun takjub, berhadapan dengan Mulan secara langsung. Dia seperti sedang berkaca. Hanya saja, Mulan rambutnya lebih pendek. Permata pun dari tadi tidak mengedip, dia menoleh dari Melanie ke Mulan bergantian secara cepat. Kalian benar-benar mirip, kata Permata. Melanie kemudian berkaca pinggang ke Lukas, dia menuding pakai telunjuknya yang ramping. Kamu, apa penjelasanmu atas segala yang telah kamu lakukan selama ini di Surabaya? Tahu-tahu muncul di Jakarta dan bikin ribut lagi. Sejujurnya, Lukas pun rindu terhadap hardikan Melanie. Gara-gara ini dia jadi bergairah kembali terhadap Melanie. Aku bisa menjelaskan, kata Lukas. Melanie maju lagi, sehingga dia dan Lukas berdiri berhadapan begitu dekat. Tatapan Melanie begitu tajam dan menuntut. Bahkan Mulan merasa canggung dan takut dengan Melanie. Teman-teman, sepertinya lebih baik kita masuk saja ke dalam. Bagaimana kalau di kamarku? Karena Lukas sudah dilarang memesan kamar di sini. Gara-gara 2 kali didatangi orang dan membuat kerusuhan, usul Mulan, dia berusaha terdengar ramah. Ide bagus, kata Permata, yuk, Mel. Dia berjalan dan menarik tangan Melanie. Melanie bertahan sedikit, dia masih belum puas untuk menatap tajam ke Lukas. Ayo, akan kujelaskan di kamar Mulan, kata Lukas, pelan, takut-takut. Senang kamu. Masuk ke kamar perempuan lain. Tuduh Melanie. Dia ditarik lagi oleh Permata. Sudah, Mel, penjelasannya di atas saja, kata Permata. Melanie pun ikut menyusul. Dia sambil menuding Lukas tajam. Lukas menunduk. Tapi dalam hati dia riang gembira, akhirnya bisa bertemu dengan Melanie. Ketika berjalan mengikuti Mulan melalui lobi hotel, Permata bergerak mundur dan mensejajari Lukas. Hei, sapanya. Permata, maafkan aku, kata Lukas, tulus. Ya, lupakan saja. Melanie marahnya tidak akan lama. Dia kangen berat sama kamu dan dia sangat khawatir denganmu. Ngomong-ngomong, setelah urusan penjelasan ini selesai, aku mau bicara denganmu sebentar, bisa? Lukas mengangguk-angguk. Bisa. Lalu Permata menyusul Melanie lagi, mensejajarinya. Lukas memerhatikan dari belakang. Mulan dan Melanie berjalan hampir beriringan, tinggi mereka sama persis. Bentuk tubuh mereka juga sama, hanya saja Melanie sedikit lebih ramping. Selain itu, mereka tampak seperti pinang dibelah 2. Kalau keduanya berambutkan panjang, Lukas akan kesulitan membedakan keduanya. Sebelum naik ke kamar Mulan, Lukas ditahan dulu oleh si manajer untuk menyelesaikan urusan administrasi. Dia menyerahkan kunci kamar. Kebetulan Lukas tidak bawa barang ataupun pakaian ganti. Dia mengandalkan kaos yang dibelikan oleh Mulan kemarin. Lukas minta izin ke si manajer untuk naik sebentar, karena urusannya masih belum selesai. Manajer mempersilakan, tapi dia menyuruh 2 petugas keamanan untuk berjaga di depan kamar Mulan. Dasar kamu biangkrok, dimanapun, selalu saja ada masalah, gerutu Melanie. Lukas mengangkat bahu. Aku tidak tahu, mungkin itu kutukanku, tanggap Lukas. Mereka masuk ke kamar hotel Mulan. Lukas langsung mengambil tempat duduk, di hadapan para jaksa penuntut Mulan, Melanie dan Permata. Mereka semua duduk di depan Lukas, di sofa panjang. Kamar hotel Mulan sudah ditingkatkan fasilitasnya. Oke, sebelum memulai ini, aku ingin meyakinkan kepada kalian, Melanie, terutama, dan Permata, bahwa aku dan Mulan tak ada hubungan apa-apa. Apa yang disampaikan Mulan di konferensi pers dikatakan dengan jujur, mulai Lukas. Lukas pun mulai menjelaskan, dari awal sekali, alasan dia mesti pergi ke Surabaya. Seperti yang kusampaikan waktu itu, aku mesti pergi ke Surabaya karena ada kelompok yang mengancam keselamatan orang-orang terdekatku. Aku tahu kalian pasti bertanya-tanya, karena selama ini aku seperti berani mati melawan siapapun yang mengusik. Dan dibantu dengan teman-teman yang bisa diandalkan, semestinya aku tidak pergi dan tetap bertahan untuk bertarung. Tapi situasinya berkata lain, waktu terakhir itu, kondisi mentalku sedang buruk. Aku bertarung dengan tanpa perhitungan, aku digelapkan oleh amarahku atas George yang mengusik hidupku dan Melanie sebegitu rupa. Rupanya kelompok itu adalah kelompok yang mengagungkan George. Dan ancaman mereka tidak main-main.
Kalian selama ini aman karena keberadaanku di Surabaya, lanjut Lukas. Di Surabaya aku mesti melakukan perintah-perintah mereka. Aku terlibat lagi banyak masalah. Di sana aku bertemu Mulan, aku membantunya karena orang di belakang perusahaan yang menaungi Mulan dapat membantuku keluar dari jeratan kelompok pendukung George. Aku yakinkan, tak ada hubungan apa-apa di antara kami. Percayalah, Lukas lanjut cerita, detail-detailnya sedikit disamarkan. Dia tak menyinggung sama sekali tentang Alice dan Lisa. Lukas bercerita panjang sampai pada tawaran kelompok itu untuk membuat film biopik George. Kamu main film tentang George? Melanie tak percaya. Lukas mengangguk. Ya begitulah, karena ini masih berurusan dengan kelompok itu, aku jadi tidak berani untuk bertemu denganmu, Melanie. Aku khawatir dengan keselamatan kalian semua. Sebenarnya, kedatanganmu kemari saja sudah cukup berisiko. Permata mempercayai Lukas. Dia menyentuh tangan Melanie, memberinya isyarat agar mempercayai Lukas. Melanie menatap tajam Lukas, lalu beralih ke Mulan, tatapannya penuh kecurigaan. Dia menarik napas, lalu mengembuskannya. Aku tak percaya kalau kamu tidak terlibat dengan perempuan lain. Bersambung.